Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu semuanya dimanapun kalian berada. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya belajarnya. Oke, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi, materi pertama ya, perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sebelum belajar, Ustazah mau mengajak kalian untuk tebak gambar dulu ya. Jawabannya hanya diingat-ingat saja boleh, atau mau dicatat juga boleh ya. Kalian tentunya sudah tahu ya tebak gambar yang seperti apa. Seperti ini nih, yang kayak gambar nomor 10. Itu ada tulisan exit, kemudian ada la, kemudian ada gambar tangan, T-nya diganti P ya. Silakan dijawab. Gambar 10, gambar 8, gambar 9, dan juga gambar 7. Yang gambar 8, coba itu ada pulau. Yang ditunjuk kira-kira pulau apa nih? Ada bambu, ada tulisan NG ya. Boleh. Nah, ini adalah contoh ya. Itu ada gambar tumbuhan baru, tumbuhan kecil ya. Kembangbiakan tumbuhan. Kemudian cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin dengan bunga sebagai alat perkembangbiakannya ya, bunga sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga tersebut akan mengalami proses penyerbukan, yaitu apa? Penyerbukan itu yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, setelah penyerbukan terjadi, pembuahan sampai menjadi biji. Jadi ya, setelah penyerbukan terjadi, maka pembuahan sampai menjadi biji. Biji tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Nah, ini adalah contoh gambar bunga sepatu. Mungkin kalian sudah pernah lihat ya di jalan-jalan atau di pekarangan halaman kalian mungkin ada bunga sepatu. Nah, bunga sepatu ini adalah contoh dari bunga yang sempurna. Ada putiknya. Kita lihat bagian-bagian bunga, coba. Selain putik ada kepala, ada benang sari. Nah, yang menjadi alat kelamin betina disebut putik. Kemudian alat kelamin jantan pada bunga disebut dengan benang sari. Di situ ada bagian-bagian bunga ya, ada bakal biji, ada kelopak bunga, ada mahkota bunga. Ini adalah contoh dari bunga sempurna. Kemudian kita akan belajar tentang macam-macam penyerbukan. Nih, ada penyerbukan sendiri, yaitu dilakukan pada bunga itu sendiri. Ada penyerbukan tetangga, ya. Pada bunga lain tapi dalam satu pohon. Kemudian ada penyerbukan silang pada bunga lain dalam beda pohon tapi masih dalam satu jenis. Kemudian ada penyerbukan bastar. Apa itu? Yaitu pada bunga lain, pada pohon yang lain, dan juga pada jenis yang lain. Tapi masih satu famili ya. Kemudian perantara penyerbukan. Perantara penyerbukan ada angin dengan cara angin ya, dengan dibantu oleh angin atau anemogami. Angin membantu dalam proses penyerbukan ketika serbuk sari terbawa oleh hembusan angin dan menempel pada kepala putik
ya. Yang pertama adalah angin, perantara penyerbukan. Dan yang kedua adalah dengan bantuan serangga atau serangga yang umum sebagai perantara penyerbukan yaitu kupu-kupu, lalat, kumbang, dan lebah. Jadi dibantu oleh serangga penyerbukannya. Nah, yang ketiga adalah dibantu dengan air atau hidrogami. Air berperan sebagai perantara penyerbukan ketika arus air membawa serbuk sari sampai pada kepala putik ya. Kemudian dengan perantara manusia, dibantu oleh manusia. Manusia membantu proses penyerbukan dengan cara memetik serbuk sari dan menempelkannya pada putik bunga betina ya. Nah, sekarang kita pelajari tentang penyebaran biji. Penyebaran biji hampir sama dengan kayak yang tadi ya, dengan bantuan manusia, dengan bantuan hewan ya, dengan gravitasi, dengan bantuan angin, dengan bantuan air. Nah, tadi udah perkembangbiakan generatif, sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Lawan dari generatif vegetatif ya, kalau yang tadi secara kawin, yang sekarang adalah secara tidak kawin vegetatif itu. Kemudian ada dua macam perkembangan vegetatif. Yang pertama vegetatif alami. Contohnya ya, spora yang menggunakan spora, tumbuhan lumut, paku, kemudian yang menggunakan tunas ada pisang, bambu ya, itu adalah vegetatif alami. Kemudian yang menggunakan akar tinggal ada lengkuas, jahe, kunyit. Kemudian yang menggunakan umbi batang ada kentang, ubi jalar, bengkuang ya, dan yang kemudian ada yang menggunakan umbi lapis, ada bawang putih, bawang merah. Kemudian yang menggunakan umbi akar ada singkong, ada wortel, dan yang menggunakan tunas adventif itu ada contohnya cocor bebek. Kemudian ada yang menggunakan geragi, contohnya adalah stroberi, rumput teki ya. Nah, sekarang vegetatif buatan. Kalau tadi vegetatif alami. Yang buatan itu apa? Ya, yang bisa dibuat ya oleh manusia seperti cangkok. Nah, bagaimana caranya cangkok? Dengan mengupas kulit batang, kemudian membungkusnya dengan tanah. Contohnya adalah tumbuhan yang bisa dicangkok adalah apel, mangga, jeruk, rambutan, dan juga nangka yang pohonnya itu berkayu ya. Kemudian ada stek, yaitu memotong bagian tumbuhan, kemudian potongan tersebut ditanam langsung ke tanah. Contohnya ada singkong, ada mawar, ada soka. Nah, singkong, pengen nanam singkong nih, kita potong aja nih ya, di stek, dipotong bagiannya, kemudian kita tanam langsung ke dalam tanah. Kemudian ada dengan cara sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya mangga, rambutan ya, mangga, rambutan. Kemudian ada cara okulasi, yaitu dengan menempelkan mata tunas ke tanaman lain ya. Contohnya jamak mangga, rambutan, dan nangka. Kemudian dengan cara merunduk atau dirunduk ya, membenamkan bagian batang tanaman ke dalam tanah. Jadi bagian batang tanaman itu diambil bagi sebagian, kemudian dibenamkan ke dalam tanah.
sudah selesai tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada tugas yang pertama, yaitu apa? Tugas ada di buku paket halaman 14. Kerjakan di kertas folio, beri nama